Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita praktikum daring pengolahan produk hewani dan saat ini kita akan praktikum pembuatan nugget. Pembuatan nugget ini merupakan bagian dari pokok bahasan pengolahan daging. Alokasi waktunya 2 kali 2 jam. Nah, tujuan dari praktikum ini yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu membuat nugget dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan nugget. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan menilai kualitas nugget yang diproduksi dan dibandingkan dengan kualitas yang ada di pasaran. Adapun latar belakang atau pemahaman teori dari pembuatan nugget ini merupakan produk daging restrukturisasi. Artinya pengolahan daging yang diubah bentuknya dan dicetak dengan berbagai bentuk. Nugget ini biasanya berupa potongan-potongan yang kemudian dibaluri dengan pelapis butter, kemudian ditambahkan dengan tepung roti. Nah, pada prinsipnya nugget ini masih dalam bentuk sistem emosi, sama dengan pembuatan sosis. Cuman dalam nugget ini penghancurannya tidak sehalus dalam pembuatan sosis. Produk nugget biasanya bisa dijumpai, yaitu produk nugget ikan, kemudian nugget udang, nugget ayam yang banyak adalah ayam dan daging. Kalau daging kurang banyak. Jadi bahan pembuatan nugget seperti juga bahan pembuatan bakso atau sosis Jadi ada beberapa diantaranya adalah cairan es atau hancuran es. Ini tujuannya untuk menurunkan suhu pada saat pencincangan dan agar emosinya tidak pecah. Kemudian garam dapur untuk bumbu, juga untuk mengekstrak protein leucin. Kemudian senyawa fosfat ini untuk meningkatkan kekenyalan daripada nugget. Kemudian tepung maizena itu sebagai bahan pengisi atau juga sebagai bukan emulsifier untuk menghaluskan atau untuk merekatkan nugget tersebut. Kemudian juga tepung terigu, tepung tapioka biasanya ini bertindak sebagai filler atau bahan pengisi CMC untuk stabilizer, dan tepung roti biasanya digunakan pada bagian luar. Nah, di sini garam dan fosfat ini akan membantu proses pembentukan gel, gelatin nanti pada saat gelatin, sehingga akan menimbulkan nugget yang kenyal. Jadi ditambahkan buat nugget ikan atau nugget ayam Kemudian tadi sudah tepung maizena sebagai pengikat atau sebagai filler habis. Kemudian untuk menggoreng nugget biasanya menggunakan deep frying. Deep frying itu dengan minyak yang banyak mengulang. Saya kira itu prinsip pembuatan nugget. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi sangat dipengaruhi oleh komposisi tadi, proteinnya, kemudian tepung-tepung yang ditambahkan karena sebagai pengikat dan juga sebagai filler. Alat
Dan bahan yang digunakan di sini adalah pisau stainless steel, kemudian baskom plastik, panci, talenan, kemudian alat grinding ya, penghancur daging, kemudian gelas ukur, termometer, sendok, dan freezer ya, karena nanti kita simpan dalam kondisi beku. Kemudian bahannya daging ayam, ISP, isolat protein kedelai atau gluten. Ini ISP atau gluten ini adalah merupakan sumber protein, ya, protein non daging. Kemudian tripoli fosfat sebagai bahan pengenyal, tepung tapioka, terigu maizena sebagai bahan pengikat, dan baking powder untuk renyahnya. Proses pembuatan nugget, yang pertama nanti ayam, kita membuat nugget ayam ya. Kalau membuat nugget ikan, maka kita harus membuat surimi dulu. Jadi kalau ikan itu karena ada protein sarkoplasma yang banyak, maka daging ikan setelah disiangi kemudian dicuci, dihancurkan, kemudian dicuci dengan air dingin ya. Kemudian diperas ya. Tujuannya untuk mendapatkan protein myofibril dan protein sarkoplasma akan larut ke dalam air, akan dibuang. Itu untuk ikan, untuk menghasilkan nugget yang kenyal ya. Jadi kalau Anda membuat nugget ikan, Anda harus membuat surimi terlebih dahulu. Kemudian untuk kita hari ini kita mau membuat ikan ya. Kita membuat ayam. Nah, ini ada ayam, kemudian dilakukan trimming ya, pembuangan tulang, pemisahan tulang. Selanjutnya dilakukan grinding dulu. Ya, di grinding, dihancurkan ya, di grinding. Kemudian bahan-bahan seperti gluten atau ISP, kemudian tapioka, tepung terigu, kemudian margarin, telur, ya, garam dan sebagainya, bumbu-bumbu dimasukkan di dalam daging yang digiling ya, sesuai dengan formulasi tentunya. Kemudian dicampurkan, setelah dicampurkan dilakukan pencetakan. Setelah pencetakan dilakukan pengukusan untuk mengompakkan adonan ya. Setelah pengukusan dilakukan pelapisan. Kalau di pabrik itu digoreng setengah matang baru pelapisan. Setelah pelapisan dengan menggunakan batter. Batter ini adalah nanti campuran beberapa bahan ya. Setelah di batter, dilapisi, kemudian dilakukan ditaburi dengan tepung roti. Setelah tepung roti kemudian dibekukan, dan kemudian dilakukan pengemasan sehingga akan menjadi nugget. Jangan lupa pengamatannya, bahan baku ayam ya, ambil warnanya, kesegarannya, kenampakan, bau, kemudian timbang beratnya ya, untuk mencari rendemen nanti. Sedangkan untuk pengamatan nugget, Anda amati secara organoleptik, meliputi warna, tekstur, bau, rasa, kenampakan ya. Nah, ini menggunakan mutu hedonik ya. Nanti ada apa itu mutu hedonik ya. Jadi membuat kriteria, Anda buat kriteria dulu mutu, misalnya ayam dari nugget ayam warnanya apa kemana, dari apa ke apa, kemudian teksturnya misalnya dari empuk ke keras atau dari kenyal, sangat kenyal, tidak kenyal ya, kemudian rasanya dari gurih sampai tidak gurih ya. Kemudian baunya juga dari aroma gurih sampai tidak gurih, kenampakan baik sampai tidak baik ya. Setelah itu Anda lakukan timbang beratnya untuk mengetahui rendemennya. Komposisinya kita membuat
dua resep nanti ya. Nah, saya mencoba untuk memberi filler jamur. Ya. Jamur di sini sebagai filler, karena jamur ini tidak mempunyai sifat apa namanya, menjel atau proteinnya tidak bisa menjel. Nah, maka dia sebagai filler saja. Artinya sebagai bahan pengisi. Daging nanti kita nugget ayam, ya, masing-masing 1 gram, 1000 gram atau 1 kilo. Ya. Nah, kemudian kalau yang kelompok 2 mungkin 500 kilogram daging ayam, 500 kilogram jamur, ya. Kemudian gluten atau ISP, ya. Kita bisa menggunakan gluten atau ISP. Fungsi gluten sama ISP itu sama karena dia merupakan protein non daging juga. Jadi yang membantu membentuk gel ya, kenyalan. Kemudian tepung tapioka, tepung terigu itu sebagai filler ya, atau sebagai bahan pengikat. Kemudian margarin, telur ya, 1 butir, gula 5 gram, garam 10 gram. Jangan lupa pada saat pencincangan dengan es batu ditambahkan pada saat pencincangan pencincangan ayam ya. Nah, tujuannya untuk menurunkan juga suhu, karena pada saat pencincangan itu suhunya akan naik. Dan merica, bawang putih, dan MSG.
Setelah itu jangan lupa lakukan pengamatan ya. Kesegaran daging, kemudian dagingnya ayam atau mungkin ikan, karena hari ini kita ayam, kita buat ayam saja. Kemudian pengamatannya tadi sudah saya jelaskan, meliputi penampakan, bau, tekstur, warna, kemudian rendemen ya, tentukan harga jual. Kemudian setelah itu buat laporan seperti biasanya, formatnya judul praktikum, tujuan, data pengamatan atau perhitungan jika ada, kemudian pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan jawaban pertanyaan. Saya kira itu pengarahan pada praktikum pembuatan nugget. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan praktikum ini sesuai dengan arahan tadi. Saya tutup dulu pengarahan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.